Ada kejutan sebelum Lebaran tahun ini. Orang yang menyakiti kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya, general reading. Orang yang membenci kamu sebelum Lebaran ini akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, seperti apa kondisi yang muncul dan seperti apa kondisi yang terjadi? Kita lihat ya, situasinya seperti apa. Oke, kita akan coba untuk lihat ya, situasi general readingnya itu seperti apa untuk posisi yang saya sebutkan tadi. Ada karma yang sedang berjalan pada seseorang ini. Artinya dalam konteks saat ini kalau bisa saya sampaikan ya, memang kalkulasi dari perbuatan buruk mereka, kalkulasi dari perbuatan jahat mereka ya adalah mereka pasti akan merasakan karma. Pasti mereka juga akan merasakan balasan-balasan yang akan terjadi gitu loh, yang akan dia rasakan pada diri mereka saat ini. Kenapa bisa demikian? Karena memang kalau bisa disampaikan saat ini, hal yang paling terpenting adalah bagaimana situasi yang muncul, bagaimana situasi yang terjadi, orang-orang yang menzolimi kamu, orang-orang yang berbuat jahat kepada diri kamu, itu saatnya juga sedang merasakan beberapa nasib yang tidak begitu baik. Artinya apa? Menjelang bulan puasa atau mungkin bahkan nanti setelah bulan puasa, orang ini akan dihadapkan dengan berbagai macam problematika yang terjadi, akan dihadapkan dengan masalah inilah, dengan masalah itulah, dan juga dengan beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Kamu di sini tentu juga tahu gitu loh, selama di beberapa waktu terakhir ini, siapa-siapa aja sih orang-orang yang ngebenci kamu, siapa aja orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Nah, sekarang ini kamu sudah mulai bisa tahu nih, orang-orang yang ngebenci kamu itu sudah mulai merasakan karmanya. Karena apa? Datang masalah silih berganti, datang karma yang silih berganti terjadi, sehingga apa? Posisi yang muncul, sehingga posisi yang terjadi, memang di sini juga akan ada situasi yang dimana ada penilaian dari semesta, ada bagaimana situasi di mana Tuhan itu berlaku adil pada setiap kita gitu loh. Jadi ketika kamu dulu dimusuhi, ketika kemarin kamu juga direndahkan, dihina, dijatuhkan. Nah, sekarang ini di sini kamu juga bisa untuk ngelihat sendiri secara langsung gitu loh. Memang ada beberapa fase, ada beberapa hal yang dimana kalau bisa kita lihat pada posisi saat ini, mereka juga sedang mendapatkan karmanya, mereka sedang mendapatkan balasannya dengan apa yang terjadi. Sehingga apa? Sebelum bulan puasa dan bahkan nanti setelah Lebaran, kamu juga akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri orang-orang yang memusuhi kamu, orang-orang yang berbuat zolim kepada diri kamu itu sudah mulai merasakan adanya beberapa karma-karma yang muncul. Dan di sini ada solusi dari setiap apapun yang kamu hadapi. Artinya sudah tepat apa yang kamu ambil keputusannya waktu itu. Ketika kamu dijatuhkan, ketika kamu direndahkan, kamu lebih memilih diam, lebih memilih bungkam. Itu merupakan salah satu hal yang tepat, salah satu hal yang sudah cukup baik menurut saya. Kenapa? Karena dengan kamu diam, dengan kamu bungkam, itu bukan berarti kamu itu takut gitu loh. Tapi karena apa? Kamu tuh lebih memilih untuk menghindari beberapa konflik yang semakin berkepanjangan. Dan saya rasa dalam konteks yang terjadi saat ini adalah kamu juga sudah cukup bagus, sudah cukup tepat gitu loh. Karena apa? Kamu bisa untuk menyikapi segala sesuatunya itu dengan baik. Nah, ketika kau bisa untuk menyikapi segala sesuatunya itu dengan baik, maka apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah di sini kamu bisa untuk merasakan kebaikan, sedangkan mereka merasakan kehancuran. Dan kartu ini memang betul-betul menggambarkan kehancuran yang terjadi pada diri mereka. Kenapa bisa dikatakan kartu ini bisa menggambarkan kehancuran pada diri mereka? Ada banyak faktor yang memang mengakibatkan terjadinya beberapa kehancuran pada diri mereka. Yang pertama mungkin kalau bisa kita sampaikan kepada panjenengan ya teman-teman sekalian,
Hal yang mungkin bisa mendasari kehancuran pada diri mereka adalah bagaimana mereka ini dalam kondisi yang sedang merasakan kesulitan finansial. Menjelang puasa, menjelang lebaran, bahkan setelah lebaran, orang ini juga terus merasakan ada beberapa kesulitan-kesulitan secara ekonomi, secara finansial. Sehingga dengan adanya kesulitan secara ekonomi, maka ya otomatis ini juga nanti akan mengakibatkan terjadinya beberapa problematika-problematika yang terjadi pada diri seseorang ini. Jadi emang seseorang ini pun juga jujur saat ini pun juga sedang merasakan adanya kesulitan secara finansial gitu loh. Jadi saat kamu melihat video ini, orang ini sedang mengalami kondisi finansial gitu loh. Dan ditambah lagi nanti ketika di bulan puasa, dia pun juga dihadapkan dengan situasi yang dimana memang ada kerumitan yang sedang dia rasakan gitu loh. Bukan hanya soal ekonomi saja, tapi juga soal keluarganya. Yang dimana kamu pun juga akan tahu gitu loh, ada aib-aib dari keluarganya, ada aib-aib dari dirinya sendiri yang akan terbongkar. Jadi ya saya rasa ini bisa dikatakan akan menjadi salah satu apa ya namanya trademark bagi diri mereka gitu loh. Kenapa? Ada situasi yang dimana mereka ini terkena karma ketika sudah menyakiti kamu, atau istilah kasarnya kualat lah. Orang ini kualat dengan kamu. Kenapa? Karena kamu itu juga sama sekali nggak balas apa-apa gitu loh. Ketika si pembenci kamu ini, si musuh kamu ini dalam kondisi yang menzolimi kamu, kamu tuh nggak bereaksi apa-apa. Kamu ya hanya pasrah, hanya diam, dan seolah-olah memang juga berlagak seperti orang paok. Tapi ternyata dalam kondisi yang terjadi, kamu tuh ngebatin sesuatu tentang dia. Ya saya nggak tahu apa yang kau batin pada waktu itu. Tapi saat ini, ada situasi yang tembus langit gitu loh. Mungkin ketika kamu ngebatin buruk tentang dia, itu bisa ada malaikat yang mengaminkan. Sehingga pada situasi sebelum lebaran, atau mungkin bahkan setelah lebaran di tahun 2025 ini, kamu bisa merasakan sendiri, gitu, bisa ngelihat sendiri, dia tuh dalam kondisi yang hancur. Dan apakah kehidupan dia ini akan membaik? Saya rasa sih kalau untuk berbicara apakah kehidupan dia ini akan membaik atau tidak, itu bukan urusan kamu gitu ya untuk bertanya itu. Tapi yang jelas saat ini di sini posisi mereka adalah bagaimana mencoba untuk memulihkan situasi yang berantakan yang saat ini sedang dia rasakan. Sehingga emang dalam kondisi yang terjadi, dia itu berupaya untuk memulihkan situasi yang ada, berupaya untuk memulihkan situasi yang terjadi yang ada pada diri dia saat ini. Dan memang kalau bisa dikatakan ya di posisi setelah lebaran, memang di sini akan ada kejutan besar, kamu akan mendapatkan keberhasilan, kamu akan penuh dengan pencapaian-pencapaian yang positif, dan orang yang membenci kamu itu akan hancur sehancur-hancurnya gitu loh. Sehingga memang dalam konteks saat ini kamu pun juga sudah mulai bisa untuk tahu, sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang dimana kamu dalam kondisi yang semakin baik, dalam kondisi yang semakin positif, sedangkan mereka itu dalam kondisi yang sedang diuji dengan berbagai macam perkara-perkara yang muncul. Jadi ya situasinya kurang lebih seperti ini. Hal yang terjadi semoga ini bisa membantu menjadi satu preferensi bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sakudumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.